Punten, samemeh ningali video ieu tong hilap subscribe sareng like. Dalam SQL, ada kategori TCL. Apa yang dimaksud dengan TCL? TCL atau Transaction Control Language adalah perintah atau query yang digunakan untuk mengatur dan mengelola query DML. Dalam TCL, ada fungsi commit dan rollback. Fungsi commit adalah melakukan eksekusi perintah DML yang dimasukkan, dan setelah melakukan perintah DML, tidak akan ada perubahan. Fungsi rollback adalah membatalkan atau mengembalikan data pada kondisi sebelum melakukan eksekusi query DML. TCL biasanya digabungkan atau dikombinasikan dengan storage procedure. Mari praktekkan fungsi commit dan rollback pada query TCL. Buka PHP MyAdmin, pilih menu database, pilih database barang, pilih menu SQL. Bila ingin menggunakan fungsi commit, contohnya akan menyimpan data dengan kode barang yaitu 06, nama barang yaitu TV, stok barang yaitu 60, dan harga barang yaitu 6.000. Maka query-nya sebagai berikut. Perhatikan pada query simpan data, ada penambahan yaitu start transaction dan commit. Start transaction berfungsi sebagai pembuka untuk query DML. Commit merupakan melakukan proses transaksi dengan menjalankan perintah atau query DML. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Untuk melihat data yang telah disimpan pada tabel barang, maka menggunakan query DQL sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Ada penambahan data terakhir dengan nama barang yaitu TV. Bila tidak menggunakan fungsi commit, maka contohnya yaitu akan menyimpan data dengan kode barang yaitu 07, nama barang yaitu remote, stok barang yaitu 70, dan harga barang yaitu 7.000. Maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Untuk melihat data yang telah disimpan pada tabel barang, gunakan query DQL sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Data tidak ada atau tidak ada penambahan data dengan kode barang yaitu 07 dan nama barang yaitu TV. Jadi, bila tidak menggunakan commit pada query DML, secara tidak langsung masih dieksekusi, akan tetapi tidak menyimpan data secara permanen yang menyebabkan data tidak ada atau tidak tampil. Mari ulangi proses simpan data pada tabel barang. Dengan data adalah kode barang yaitu 08, nama barang yaitu speaker, stok barang yaitu 80, dan harga barang yaitu 8.000. Maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Untuk melihat data yang telah disimpan pada tabel barang, gunakan query DQL sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Ada penambahan data di urutan terakhir dengan ID yaitu 13 dan nama barang yaitu speaker. Pada field ID ada angka yang melompat, yaitu dari angka 11 langsung menjadi angka 13. Lompatan angka tersebut karena ketika menyimpan data dengan nama barang yaitu remote tetapi tidak menggunakan commit. Hal tersebut yang menyebabkan bahwa data dengan nama barang yaitu remote tidak tersimpan secara permanen. Bila ingin menggunakan fungsi rollback, contohnya akan menghapus data pada tabel barang dengan ID yaitu 13. Maka query-nya sebagai berikut. Perhatikan pada query hapus data. Ada penambahan yaitu rollback yang berfungsi sebagai membatalkan query DML yang akan menghapus data. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query.
Untuk melihat data yang telah dihapus pada tabel barang menggunakan query DQL sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Data dengan ID yaitu 13 masih ada atau tidak terhapus karena query DML dibatalkan oleh fungsi rollback. Bila tidak menggunakan rollback, maka contohnya akan menghapus data pada tabel barang dengan ID yaitu 13. Akan tetapi tidak menggunakan rollback. Maka query-nya sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Untuk melihat data yang telah dihapus pada tabel barang menggunakan query DQL sebagai berikut. Pilih tombol Go untuk melakukan eksekusi query. Data dengan ID yaitu 13 masih ada karena pada fungsi rollback tidak akan terlihat baik menyisipkan kata rollback maupun tidak. Akan tetapi bila ingin menggunakan fungsi rollback maka pada query harus menambahkan kata rollback karena fungsi rollback akan terlihat bila mengelola dua tabel atau lebih. Dengan contoh, akan menyimpan data ke dalam dua tabel. Proses simpan data pada tabel pertama berhasil dan proses simpan pada tabel kedua mengalami kegagalan. Maka fungsi rollback akan membatalkan proses simpan pada tabel pertama dan kedua. Beh teu hilap di upload. Hatur nuhun.